ada keunikan itu di balik ini semuanya. Jadi kalau dulu, jadi fans itu ada macam-macam. Jadi ada yang memang dia mencintai karena tren, karena tren. Jadi tren lagi ini ikutan gitu. Ada yang memang dia mencintai karena dia merasa musik yang kita mainkan memang menyatu sama jiwanya dia gitu istilahnya. Jadi kita satu rasa itu istilahnya. Nah untuk sekarang ini malah kita seperti jadi malah apa ya, lebih merasakan dekat lagi sama yang fans yang sekarang ini, karena terutama yang kemarin yang berapa 1 tahun kemarin, karena memang orang-orang yang benar-benar menyukai musik kita gitu. Jadi udah bukan lagi hanya pencinta tren gitu. Kita lebih nyaman sebenarnya. Oke, berarti ada kepuasan tersendiri juga kan, berarti ketika tampil perdana gitu sangat dilulukan oleh para penggemar, dan juga Noah sendiri sudah memiliki fans tersendiri yang benar-benar fanatik terhadap Noah ya. Mungkin bisa diceritakan ya, kegembiraan seperti apa ternyata setelah tampil, wow gitu, begitu amazing. Dan kalau nggak salah nih gitu kan, kalau nggak salah lagu Noah sendiri yang pada tanggal 5 Agustus mungkin baru di download ke internet, itu mendapatkan respon yang cukup bagus ya. Gimana menurut kalian sendiri? Mungkin Lucky atau mungkin David bisa cerita sedikit? Oke, jadi itu sangat menguatkan kita gitu. Jadi itu bentuk dukungan yang kita sendiri amazed gitu ya, karena kan kita tidak pernah tahu bakal seperti apa, atau reaksi bisa bermacam-macam gitu. Tapi di tengah banyaknya reaksi itu ternyata mereka tetap antusiastik, terus ternyata banyak orang juga menyukai ya single yang kemarin keluar gitu. Jadi itu semua buat kita energi yang sangat positif gitu. Hadirnya kembali Ariel seakan menjadi kelahiran kembali 5 anak muda yang masih memiliki visi dan misi yang sama, terutama untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan nama besar mereka. Tapi benarkah selama Ariel tak ada, Uki, Reza, Lukman, dan David sempat selalu merasa stres dan tidak percaya diri saat tampil di atas panggung? Benarkah hadirnya Ariel selalu memberikan kenyamanan bagi para personil lain saat tampil di atas panggung? Itu cukup lega juga, karena kemarin kan sempat ada yang konser instrumental di mana kami berempat tanpa kehadiran Ariel, itu kita harus take over the stage gitu ya, kita susah banget gitu ya. Jadi kalau udah ada Ariel lagi, udah ada yang ambil tugasnya lagi gitu ya. Ya kayak bentengin gitu. Jadi ada bentengnya yang di depan, kalau ada apa-apa Ariel majuin. Itu bumper kayaknya namanya. Seorang frontman memang selalu menjadi andalan sebuah grup musik. Begitu pula bagi Noah. Namun Ariel memang beda. Ia punya nama besar, digelai banyak penggemar dan juga punya pesona. Yang terbaru adalah penampilan Ariel yang fresh dengan gaya rambut barunya. Lalu seperti apa Ariel ketika digoda gaya rambut barunya oleh presenter Intens? Nah, kalau misalnya berbicara mengenai penampilan perdana yang kemarin lagi ya, mungkin teman-teman juga tahu gitu, Ariel bisa dikatakan tampil fresh katanya gitu kan, dengan rambut terbarunya nih. Ini kayak Korea atau apa nih? Tapi ada beberapa yang seperti itu juga. Mungkin ya Itu kayaknya. mungkin diceritain dikit nggak sih gimana nih? Asal murahnya kenapa bisa rambut gini? Udah lama lagi ini. Kalau saya jadi terserah yang potong rambutnya. Jadi soalnya potong rambut nggak pernah ganti kan, jadi setiap kali ya udah potong, udah mau ini mau apa segala macam, dia bentuk aja. Tapi ini kayaknya udah lama. Menihafal gitu ya. Kita kan intim. Oke, tapi ada masukan nggak sih dari teman-temannya, oh Ariel harus seperti ini nih, dengan Noah nih harus tampil Ariel seperti ini, atau mungkin bisa menjadi trendsetter, karena mungkin gaya kalian juga ya tanpa kalian sadari telah menjadi trendsetter bagi pemirsa yang ada di rumah. Ada masukan-masukan nggak, atau terinspirasi dari siapa nih? Kalau yang seperti tadi bilang gitu kayak gitu harus begitu nggak ada. Cuman kita kan maksudnya kita kan seniman, istilahnya gitu ya, seniman kadang-kadang. Jadi
kalau terlalu normal pun kita juga nggak suka lah gitu. Makanya kalau masalah rambut kayak otomatis nggak perlu disuruh, pasti semuanya udah pengen punya gaya masing-masing gitu. Ada nama tersendiri nggak dari rambut kalian masing-masing? Jadi kalau pemirsa intens, oh saya pengen rambutnya gaya ini gitu, berarti ini mengajunya pada Ariel. Oh ini berarti mengajunya pada Reza gitu. Ada? Apa tuh? Coba. Oke. Kembalinya Ariel memang merupakan kelahiran baru Noah. Uki, Reza, Lukman, dan David yang tadinya sibuk sendiri, kini kembali memupuk kekompakan dan kebersamaan di antara mereka untuk memulai lagi jalan bersama. Namun benarkah Noah sudah memiliki banyak rencana ke depan yang kembali mewarnai belantika musik Indonesia? Rencana ke depan memang belum ada ya. Jadi kan ini baru pertama kali kita bangun lagi sama Ariel kan. Jadi yang kalau kayak kemarin anak juga masih yang sendiri-sendiri gitu. Ya sebatas ini baru ini. Karena kita nggak tahu apa yang ke depannya, kita nggak tahu gitu. Ya. Oke, tapi mulai kemarin launching itu pasti sudah mulai jadwal sudah padat seperti itu, dan buktinya aktivitas sudah seperti biasa kembali. Ya, jadi kebanyakan itu persiapan ya, kayak tadi juga fisik, terus kita latihan juga di musika sekarang. Kebanyakan sih persiapan untuk kedepannya gitu. Karena takut kedepannya kita nggak ada waktu buat latihan lagi sih, jadi dihabisi di awal sekarang. Jadi kita untuk pemirsa intens sedikit aja. Coba. Teman-teman nyanyi coba. Udah kita bisa nyanyi. Jadi kita aja untuk pemirsa intens, siapa aja? Ayo, Ariel. Kenapa nggak yang bikin lagunya kita suruh nyanyi? Ya kan, kalau pemirsa bisa jawab pasti bilang iya. Coba tes. Peringatan gitu. Ayo sedikit saja buat pemirsa intens, Ariel. Oke, yang mana ya? Tuh. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Bagus banget. Niat dan Yati dan Farhan. Benarkah Niat dan Yati dan Farhan